Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, dari kelompok kami, kelompok 4, akan menjelaskan salah satu model bisnis, yakni bisnis franchise, atau juga yang sering kita sebut sebagai bisnis waralaba. Sebelumnya, izinkan terlebih dahulu saya itu bisa memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Baik, untuk anggota kelompok kami, yang pertama, ada saya sendiri, Adi Zulfa Budianto dengan NPM 20042010110. Kemudian ada Tisna Melia Tiffany Ramadhani dengan NPM 20042010111. Kemudian ada Nabila Delia dengan NPM 2004201011113. Kemudian ada Dandi Evan Aprilio dengan NPM 20042010114. Kemudian ada Iyasa Nur Firdaus dengan NPM 20042010115. Dan yang terakhir ada Dinar Pramadhani dengan NPM 20420101118. Baik, langsung saja untuk penjelasan mengenai bisnis franchise atau waralaba. Yang pertama ini ada sistem franchise. Franchise merupakan suatu cara yang memungkinkan pengembangan saluran eceran beras tanpa harus membutuhkan investasi besar-besaran dari perusahaan induknya. Bisnis franchise bertujuan untuk memperpanjang atau memperlebar dunia bisnis dan industri. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada apa itu franchise? Franchise atau bahasa Prancis merupakan sebuah hak untuk dapat menjual suatu produk atau jasa ataupun layanan. Sedangkan menurut KBBI, waralaba atau franchise adalah kerjasama dalam bidang usaha dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Menurut hukum pemerintah Indonesia, pengertian franchise atau waralaba adalah suatu perikatan atau kerjasama di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak kekayaan intelektual atau yang disebut dengan haki atau pertemuan ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan jasa. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada dasar hukum kontrak dalam franchise. Jadi hingga saat ini dasar hukum kontrak waralaba di Indonesia itu belum diatur secara tegas. Namun pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menjelaskan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah itu berlaku sebagai undang-undang secara sah bagi pembuatnya. Selain itu dalam pasal 1320 KUH Perdata juga bisa menjadi salah satu dasar hukum tersirat yang wajib dipenuhi perusahaan waralaba ketika ingin membuat perjanjian. Di mana dalam pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa terdapat 4 syarat sahnya perjanjian. Yang pertama, kesepakatan mereka mengikatkan diri, 2, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, ketiga, suatu hal tertentu, dan yang terakhir, suatu sebab yang halal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada perlindungan hukum bagi franchise. Perlindungan hukum franchise atau waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 yang mengatur tentang waralaba dan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 2012 tentang penyelenggaraan waralaba. Peraturan mengenai aturan maupun perlindungan hukum bagi kedua pihak franchise tersebut diatur lebih spesifik dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012. Selanjutnya bisa diteruskan oleh rekan. Selanjutnya perlindungan hukum bagi franchise yang kedua, yaitu seperti pada pengawasannya terhadap franchise, dikatakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Pasal 15 Ayat 1,
yakni Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan waralaba, dan pada ayat 2, yaitu Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu di mana pengawasannya tersebut memang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perdagangan RI nomor 53 MDAG tahun 2012 pada pasal 28. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan. Berikut ini merupakan contoh bisnis yang dijalankan dengan model franchise, yaitu brand minuman boba Street Boba. Street Boba merupakan brand franchise minuman yang diluncurkan oleh Nikmat Group. Grup ini sendiri merupakan kumpulan pengusaha kuliner yang juga membawai brand seperti Kopi Lain Hati dan Gildak. Brand yang satu ini pertama kali diresmikan pada tahun 2020 awal adalah Jovi Adiguna yang menjadi owner sekaligus pendiri dari Street Boba ini. Jovi sendiri merupakan seorang selebgram yang berfokus dalam bidang lifestyle dan fashion. Ia juga merupakan owner dari Gildak, waralaba makanan yang menjual snack Korea. Hingga 2021, franchise Street Boba telah tersebar di berbagai daerah. Meski masih didominasi Jabodetabek, mereka memiliki target untuk membuka 200 outlet pada tahun 2021. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kesimpulan, perjanjian bisnis franchise adalah salah satu jenis perjanjian yang termasuk perjanjian tidak bernama atau innominat yang diperbolehkan keberadaannya di dalam masyarakat asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap pihak franchise dan franchisor seperti perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa dari kedua belah pihak pelaku franchise. Baik, demikianlah beberapa hal atau penjelasan kami mengenai bisnis franchise dengan salah satu contoh bisnis franchise yang kita ambil yakni brand Street Boba. Tak lupa juga saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau penjelasan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.